kesayanganmu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu, ya dalam pandangan-Mu. Berharga di mata-Mu, Yesus yang mengasihiku. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan. Sekali lagi katakan, ku dipanggil, ku ditebus, dijadikan milik kesayangan-Mu. Ku dibentuk, ku diciptakan untuk kemuliaan-Mu, untuk kemuliaan-Mu.
kasih-Mu, kasih-Mu membuatku mengerti berharga di mata-Mu dan tangan-Mu yang menunjuk hidupku dalam semua rencana-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Oh, sungguh indah kasih-Mu, sungguh besar kuasa-Mu, Yesus Tuhan penyelamatku. Kau tak pernah berubah untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Untuk menggenapi janji-Mu, itu yang ku percaya. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam
sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, Kau sungguh indah taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Puji, ku kagum akan, sekali lagi katakan, ku kagum, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Terima kasih Tuhan, kasih-Mu yang luar biasa. Setiap hari ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan hidup-Mu mengalir, sukacita-Mu berlimpah Tuhan. Damai sejahtera menguasai hati dan pikiran kami. Pujilah Tuhan, silakan Tuhan kembali boleh berbicara bagi kami lewat perkataan-perkataan firman. Kami tunjukkan hati kami. Pujilah Tuhan, haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi.
Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Gimana kabarnya pagi ini? Luar biasa semua. Oke, ada yang mau sharing? Mau yang mau sharing? Maya habis mau sharing? Baik, mau sharing ya? Sharing ya? Oke, kalau mau sharing silakan. Mana ya? Katanya mau sharing. Angkat tangan ya tadi. Bukan. Oke, baik. Tahu berapa halaman lagi ya? Baik. Pekerjaannya tidak dapat dicapai oleh pemikiran seorang manusia pun yang terbuat dari daging dan sepenuhnya tak terpahami oleh pikiran dan nalar manusia. Meskipun dia belum pernah membaca Alkitab, dia memahami pekerjaan Tuhan di Israel, dan meskipun dia berada di bumi, tak kala berfirman, dia berfirman tentang misteri-misteri tingkat yang ketiga dari sorga. Tak kala manusia membaca firman ini, perasaan ini akan menguasai dirinya. Bukankah ini bahasa tingkat ketiga dari sorga? Bukankah ini semua adalah hal-hal yang melampaui apa yang dapat dicapai oleh seorang manusia normal? Itu yang kita rasakan ya. Jadi kita coba memahami apa yang dikatakan dalam firman ini. Pada waktu itu ketika Yesus menjalani puasa selama 40 hari, bukankah itu supernatural? Jika engkau mengatakan bahwa 40 hari berpuasa bagaimanapun merupakan hal supernatural, merupakan tindakan roh jahat, bukankah engkau sudah menutup Yesus? Sebelum melakukan pelayanannya, Yesus sama seperti seorang manusia normal. Dia juga pergi ke sekolah. Jika tidak, bagaimana dia belajar membaca dan menulis? Ketika Tuhan menjadi manusia, Roh Kudus tersembunyi di dalam daging. Namun, demikian, sebagai seorang manusia normal, perlu baginya untuk mengalami proses pertumbuhan dan pendewasaan. Hanya setelah kemampuan kognitifnya menjadi matang dan dia mampu membedakan berbagai hal, barulah dia dapat dianggap sebagai manusia normal. Hanya setelah kemanusiaannya menjadi dewasa, barulah dia pun dapat melakukan pelayanan. Bagaimana dia dapat melakukan pelayanannya sementara kemanusiaan normalnya belum dewasa dan kemampuan bernalarnya belum matang? Tentu saja dia tidak bisa diharapkan untuk melakukan pelayanannya pada usia 6 atau 7 tahun. Mengapa Tuhan tidak mewujudkan dirinya secara terbuka ketika dia pertama kali menjadi manusia? Itu karena kemanusiaan dari dagingnya masih belum matang. Proses kognitif dagingnya dan juga kemanusiaan normal daging ini belum sepenuhnya dimilikinya. Untuk alasan inilah menjadi kebutuhan mutlak baginya untuk memiliki
memiliki kemanusiaan yang normal dan akal sehat seorang manusia normal. Jadi dia dewasa dulu saudara, baru dia itu boleh memulai pelayanan setelah umurnya matang. Bukan hanya umurnya matang, tapi dia belajar tentang kehidupan normal. Barulah dia bisa memulai pelayanan. Gitu ya. Itu kalau dikatakan memulai pelayanan, ya kan, tentu bukan dari dirinya sendiri, tentu dari Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Tentu kalau dikatakan Roh Kudus itu saudara, itulah jembatannya saudara ya. Jembatan antara dia sebagai manusia yang telah menjadi dewasa gitu kan, dengan Allah itu sendiri, Allah yang di sorga. Jadi Roh Kudus itu sebagai jembatan ya, untuk makanya dikatakan mereka satu. Makanya sampai orang mengenal sehingga menurut pemahaman manusia bahwa Allah itu Tritunggal. Sebetulnya tidaklah demikian, satu lagi. Tapi supaya manusia itu mengerti prosedurnya, cara kerjanya, maka ada istilah Tritunggal. Tapi ketika dikatakan tiga pribadi dalam satu, sebetulnya itu tidak pas, kurang pas. Dari bahasa Allah sebetulnya tidak demikian, karena kalau begitu nanti bisa kacau, bisa terjadi pertentangan nanti. Makanya disitulah sebenarnya orang-orang lain di luar kekristenan tidak bisa menerima kebenaran ini semua, langsung terputus dia. Apalagi kalau mengatakan ketika dari masa kecilnya Yesus itu adalah Tuhan, itu sudah itu membabi buta kepercayaan seperti itu. Tidak demikian ya. Tapi walaupun kita katakan seperti tidak demikian, namun cara pandang orang Kristen pun memperlakukan Tuhan itu sebenarnya. Cara mereka memperlakukannya dia seperti itu gitu. Jadi ketika dia masih bayi sampai dia ini saudara, itu tetap dianggap Tuhan, padahal kebenarannya tidak demikian. Dia harus manusia normal. Tentu kalau dari sejak awal saudara, Maria itu sudah menganggap kalau Yesus itu Tuhan gitu, tentu saudara kan sampai kan ketika Elizabeth itu kan, ketika masih dalam kandungan kan, Yohanes gitu kan, dan juga Maria masih di dalam kandungan baru 6 bulan waktu itu kandungannya Elizabeth, sementara kandungannya Maria itu 3 bulan gitu kan. Nah jadi ketika itu kan, siapakah aku ini? Tiba-tiba putus Maria, Shalom, Shalom, Allegri. Ketika dia tiba-tiba dia berkata, siapakah aku ini? Sehingga Ibu Tuhan datang menjumpai aku. Itu kan dia itu sebetulnya dalam keadaan dipenuhi roh Elizabeth itu. Tiba-tiba saja dia bisa ngomong kayak gitu. Nah, kan tentu kaget kan Maria kan. Aku gak ada cerita sama dia, gak ada video call, chat-chatan gitu kan, ada SMS dia gitu. Ya, nah, di rumah ada waktu itu kan, kok dia tahu ya. Nah tapi kan disitulah dia itu kan bernubuat juga,
dari sekarang perempuan-perempuan di seluruh dunia akan mengatakan aku berbahagia. Dia juga bernubuat di situ. Dia berbunyi roh, bernyanyi. Nah, saudara, tapi selanjutnya ketika dilahirkan memang terjadi hal-hal supernatural juga ya. Bagaimana sampai terjadi hal-hal yang aneh juga maksudnya. Kok bisa juga orang yang sudah jauh sampai 2 tahun perjalanan karena mereka mengikuti bintang yang besar, ya kan? Mereka membawa emas dan sebagainya, emas murninya, ya. Mereka pun kaget juga kan. Nah tentu kan setelah itu, tapi coba lihat bagaimana setelah itu kan normal kan semua kan. Dia harus memandikan bayinya, dia harus memberikan makan, sui. Selanjutnya dia berjalan. Pada waktu itu harus belajar nulis, belajar membaca, gitu kan. Ya harus normal dong. Tidak seperti kekristenan sekarang gitu kan. Meninggikan Tuhannya itu segitunya. Sampai dari padahal kan harusnya kan yang diikuti itu adalah harusnya itu adalah firman. Harus mengenali perkataan. Sama dengan sekarang. Jadi sebetulnya sekarang ini kita sedang dibawa ke zaman yang baru. Sama seperti murid-muridnya ketika mereka diajar oleh Tuhan Yesus. Mereka itu sebetulnya dibawa ke zaman yang baru, meninggalkan zaman Taurat. Tadi suaranya kedengaran nggak? Jauh tadi mic. Kita sebetulnya sekarang sedang memasuki zaman yang baru, saudara. Zaman yang baru itu adalah paradigma kita itu harus berani, saudara, dibongkar. Jadi saudara, kalau kita tidak percaya, kalau Tuhan itu sudah datang, maka cara kepercayaan kita akan seperti yang dulu juga. Ini perbedaannya nyata sekali, saudara. Ketika kita percaya Tuhan datang, itulah pintu masuknya, saudara. Jadi walaupun kita melihat dunia yang sama, tapi sebetulnya kita tidak lagi sama dalam menjalaninya, saudara. Nggak sama lagi. Sudah berbeda. Berbedanya di mana, saudara? Ketika kita percaya firman itu. Karena firman yang kita dengarkan adalah firman yang baru. Dia sudah datang. Dan dia berinkarnasi di dalam daging sekali lagi. Makanya saudara, dari yang dikatakan tadi, perkataan-perkataan yang diucapkan ini, itu perkataan yang diucapkan dari tingkat ketiga sorga. Itu artinya, saudara. Jadi perkataan-perkataan yang kita dengarkan, perkataan-perkataan yang baru. Yang belum pernah diucapkan sebelumnya. Maka cara dia menjelaskan, saudara, itu sangat berbeda dengan
pendeta-pendeta atau siapapun dia yang menjelaskan. Sangat berbeda. Karena semua hamba-hamba Tuhan manapun yang masih ada di bawah kendali daripada Alkitab, maka orang itu sama saja yang mereka terangkan gitu. Tidak ada hal yang baru. Jadi semuanya mentok gitu. Makanya untuk menyadarkan itu saudara, harusnya setiap dunia keagamaan siapapun dia, karena kan dunia keagamaan selalu menganggap jalan dia yang benar, kepercayaan mereka yang benar, padahal semua sama saja. Mungkin orang Kristen yang unggul gitu, lebih unggul dari agama-agama lain. Tetapi unggulnya itu adalah sampai di masa zaman kasih karunia, saudara. Sementara semua agama yang lain paling mentoknya di zaman Taurat, saudara. Paling di situ saja. Ada peraturan-peraturan gitu. Ada cara-cara menyembah atau apapun itu, saudara. Tidak bisa makan ini, tidak bisa makan itu. Semua sama, induknya sama gitu. Karena Taurat itu sudah menyebar. Jadi yang baru itu, yang lebih agak unggul itu adalah kekristenan. Bahwa Yesus sudah, kalau Tuhan sudah pernah datang menjadi manusia dan disalibkan. Itulah keunggulannya. Menyelamatkan. Namun kalau saudara perhatikan gitu ya. Kalau saudara perhatikan bagaimana kualitas daripada orang-orang yang mengatakan dirinya pendeta atau sekalipun saudara, itu sama saja. Paling banter sampai di apa yang dikatakan oleh Paulus. Aku pengen yang baik, tapi yang jahatlah yang aku lakukan. Jadi sudah di situ mereka kebanyakan yang menutupi aja gitu. Menutupi dirinya dengan jubah yang panjang. Itu saja. Tapi kalau kehidupan nyatanya gitu, mereka sembunyikan semua. Ya kalau saya kemarin yang saya katakan sama saudara mengenai gembala kita itu gitu ya. Mengenai anaknya itu saudara. Wah kalau dia cerita gitu ya, gimana kalau rapat katanya gitu. Itu sampai istri atau menantu dari apa itu sampai ngomongnya itu apa gitu. Kayak kebun binatang keluar lah gitu. Dan juga sudah nggak mau gereja lagi gitu. Bahkan anak mereka dihindari dari bergabung dengan, pokoknya jangan sampai kamu lah dengan apa namanya, jangan sampai diajarkan hal-hal agama mereka itu. Kira-kira kayak gitu loh. Berarti kan, sementara bagaimana kami mengikuti teladan daripada orang tuanya gitu ya. Teladan daripada bapak kita, nggak pernah lupa kami saudara. Iya. Bagaimana orang tuanya cinta Tuhan, mencari Tuhan. Ketika mereka, kalau ada dia dalam kesesakan mereka, dia sampai bisa datang di menara doa, mencari Tuhan. Gitu. Iya, kami saksinya. Tapi kok bisa anak seperti itu? Gimana? Yang harusnya menggantikan dia nantinya. Berarti kan ada sesuatu yang salah yang harusnya sadar gitu loh. Yang harusnya menyadari ada sesuatu yang salah nih gitu. Ketika disingkapkan seperti itu. Apakah Tuhan menghendaki demikian gitu?
Tentu tidak, saudara. Tapi kok bisa seperti itu? Harusnya orang merenungkan loh. Usia sudah segitu, kalau mengalami kayak gitu, untuk apa semua yang disapainya itu? Apa? Apa gunanya? Nampak pelayanan besar, mungkin jiwa-jiwa banyak. Sementara kalau dilihat, janganlah lihat kualitas yang di luar dulu. Lihat kualitas sendiri dulu gitu loh. Ya kan? Nggak usah lah lihat kualitas jemaat yang dibimbingnya. Lihat dulu kualitas sendiri gitu. Apakah demikian? Ada sesuatu, saudara, yang berubah dalam cara kepercayaan kita. Kalau seseorang, saudara, benar-benar mencari kebenaran gitu ya, dia akan berani keluar dari rasa nyamannya gitu. Harus berani keluar gitu. Dan memang itulah cara Tuhan membawa kita keluar. Kalau saya nggak keluar, ya pasti sama aja lah. Orang di atasnya kayak gitu, pasti yang di bawahnya sama aja lah. Mana bisa keluar dari situ? Itu kan kayak penjara. Sesederhana itu. Sekarang kita semua yang ada di sini dibawa ke dalam satu kebebasan, saudara. Bukankah begitu? Kita dibawa ke dalam satu kemerdekaan. Saudara tidak sedang dikungkung oleh pengetahuan manusia. Saudara benar-benar dibuka pengertian saudara gitu. Saya tidak mengungkung saudara. Tapi dari apa yang saudara makan, apa yang saudara pahami, tentu akan timbul pemahaman yang baru gitu. Nanti saudara akan ada hal-hal yang kalau kita cermati secara manusia gitu, kita seperti akan tergoncang nantinya. Tetapi kalau kita ingat kembali Tuhan yang berdaulat, kita tidak akan takut gitu. Iya, karena kan Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Apa yang kita takutkan? Apapun yang kita dengarkan, apapun misalnya yang kalau dikatakan anak kita seperti itu gitu, rasanya lebih suka berteman dengan orang di luar Kristen daripada Kristen. Berarti kan itu satu hal yang dia katakan apa adanya. Kalau mungkin ada orang yang lain yang ngomong kayak gitu, misalnya anak pendeta yang lain yang ngomong kayak gitu kan, ketika anaknya misalnya mengatakan seperti itu, pasti dia akan kaget gitu. Tapi walaupun pasti akan dibilang kayak gitu. Tapi walaupun kayak gitu, mereka itu tidak akan masuk surga. Gitu loh, saudara. Sama seperti orang di luar kepercayaan lain pun, kalau mereka itu taat beragama gitu kan. Kalau mereka menyebutnya, lebih enak loh berteman dengan orang Kristen misalnya. Mereka kan bilang, walaupun mereka itu baik, tapi mereka tidak akan masuk surga karena mereka gak percaya. Mereka gak melakukan ini, gak melakukan itu. Pasti mereka bilang seperti itu, saudara. Itulah dunia keagamaan. Makanya dalam hal ini, kekristenan dan agama lain itu disamakan gitu. Jadi kalau mereka mati nantinya, mereka akan masuk di, kalau boleh dibilang, surganya mereka lah gitu. Ini adalah firman Tuhan, saudara. Akan dikelompokkan. Jadi nanti kalau dia hidup lagi di keluarga seperti mereka gitu. Sampai nanti ada dari anggota keluarga itu yang menerima firman yang baru ini. Disitulah terjadi pencerahan. Iya. Makanya saudara nanti
Semua orang mau gimana pun caranya saudara, Injil itu akan tersebar. Injil yang baru ini saudara, firman yang baru ini. Karena kan Tuhan berdaulat. Buktinya kita tidak tahu bagaimana caranya kok kita bisa sampai hari ini sudah belajar sekian banyak firman ini saudara. Ya kan? Gimana caranya lah? Apakah ada orang yang mempropaganda kita? Enggak ada. Enggak ada kan? Apakah ada dari antara mereka yang datang mengajari kita? Ada? Enggak ada. Enggak ada. Tapi bagaimana saudara kita boleh mengerti? Saya sudah sering cross check gitu. Saya cross check, saya baca lagi, saya baca banyak gitu. Saya coba apakah yang saya sampaikan itu salah atau enggak gitu. Karena kan bukan dari misalnya yang saya baca dulu banyak baru saya menjelaskan gitu, tidak. Benar-benar ya apa adanya. Tapi setelah saya perhatikan gitu ya, ada memang di antara beberapa gitu yang mungkin adalah yang salah gitu lah. Pemahaman. Oh berarti itu pemahaman saya ya. Gitu. Nah tapi sampai di situ di bagian firman yang lain saya menemukan, oh yang kemarin saya pikir begini ternyata di sini diterangkan begini ya. Gitu loh. Apa maksudnya saudara? Nanti saudara akan ngerti. Ternyata nanti Roh Kudus sendiri yang akan ngajari kita. Disitulah nanti saudara muncul Roh Kudus yang bisa menjelaskan hal yang sama. Jadi disitulah benar-benar saudara kita mengerti sekarang kalau apa yang dikatakan tidak supernatural gitu, sebetulnya supernatural gitu loh. Cuman sekarang kenapa dikatakan itu ada tujuannya gitu. Supaya kita ini tidak terlalu jadi kita ini, roh kita ini tidak ditarik kepada hal-hal yang adikodrati gitu loh. Supaya dia bebas ngajari kita secara perlahan. Gitu loh saudara maksudnya. Nanti saudara akan temukan. Jadi kita ini benar-benar dituntun gitu. Sekalipun nampaknya tidak ada yang memimpin kita. Dan dia pun di sana saudara dia tidak terus mengajari mereka misalnya. Ayo kumpul. Ayo kita mengadakan ini persekutuan supaya sepaham gitu. Tidak. Justru dia hanya ucapkan firman itu. Jadi ketika dia ada misalnya dia pergi ini kan. Nanti dia ngomong gitu. Oke, jadi karena sudah dari awal mereka mulai percaya, jadi dari awal dikasih kayak ini saudara, standar-standarnya gitu. Dan itu benar-benar Tuhan gitu, nggak ada seperti itu manusia gitu. Namun dia nyata gitu. Jadi setelah diajarkan seperti itu gitu, ternyata itu sudah jadi landasan. Saya mungkin cara ngajar terlalu ini enggak ya. Kadang-kadang saudara saya bisa merasakan gini. Ketika saya ngajar, kadang-kadang saya pikir gini. Ini kalau orang tidak punya wawasan yang luas gitu ya, dari segi bahasa, dari segi pengertian gitu. Dari bagaimana terjadi satu pola berpikir atau paradigma gitu ya. Bagaimana paradigma terbangun gitu. Kalau seseorang itu tidak ngerti proses itu, maka kadang apa yang saya jelaskan itu tidak bisa saudara pahami gitu. Nah, tahukah saudara, cara proses seperti ini sudah di atas istilahnya kalau kita lagi belajar itu saudara ya. Itu bukan tingkat SMA lagi gitu. Kalau sudah sampai misalnya belajar, misalnya apa yang saya katakan tadi perubahan pola pikir gitu, bagaimana terbentuk pola pikir, itu sudah kayak gini loh saudara. Kayak
eh, itu sudah seperti belajar bagaimana, makanya sering sekali saudara kalau saudara misalnya dengarkan Rocky Gerung ngomong gitu ya. Jadi itu kenapa orang-orang di bawahnya itu nggak ngerti apa yang dia katakan? Karena orang ini tidak mau naik. Dia nyalain aja gitu si Rocky Gerungnya gitu. Padahal Rocky Gerungnya ini pikirannya itu sudah, wawasannya sudah luas sekali. Dia memahami pola pikir orang-orang luar gitu loh. Jadi pola pikirnya itu sudah di atas gitu. Sehingga orang-orang yang mendengarnya itu kalau dia itu masih baru-baru gitu ya, tidak haus akan pengetahuan gitu, maka orang itu tidak, kamu ini pintar ngomong. Kamu nggak tahu katanya kayak gitu. Jadi kadang dia itu ketika mau menjelaskan itu, udah malas lah ikut ngedengarin yang kayak gini yang nggak mau ngerti gitu loh. Nah, jadi saudara, ketika saya coba jelaskan sama saudara dari apa yang ini saudara, dari apa yang disampaikan ini saudara, kenapa saya bisa mengatakan yang diajarkan dia ini tinggi sekali, nggak ada manusia yang mengajarkan seperti ini? Karena minimal saya sudah tahu cara orang bicara. Siapapun dia misalnya kalau bicara gitu, saya langsung tahu gitu. Karena apa? Saya juga diam-diam terus belajar gitu. Dituntun Tuhan belajar gitu. Ini misalnya dia ngomong kayak gini, cara dia ngomong sudah sampai tingkat seperti ini. Saya jadi bisa membedakan orang. Bisa membedakan antara pintar secara otodidak gitu, begitu saja gitu. Dan ada pintar secara normal, dia berpikir, dia memang belajar. Dia memperhatikan asal muasal daripada pengetahuan seseorang, dari pola pikirnya. Itu loh. Jadi kalau misalnya orang itu, jadi kalau misalnya ada orang baru datang di sini, kalau dia itu seorang yang mau belajar, yang sudah bosan dengan cara belajar yang lama, maka dia akan cepat sekali. Gitu. Kalau dia tulus gitu, kalau orang itu tulus dan mendengarkan, orang itu pasti akan begini. Tinggi sekali pengetahuan orang ini. Gitu. Pasti akan seperti itu. Kalau dia mengerti apa yang saya pikirkan. Jadi apa yang saya jelaskan gitu ya. Nah ketika mengatakan ini saudara, bukan berarti nggak ada tujuan bagi saya untuk meninggikan ini, meninggikan diri di sini, nggak ada. Tapi sedang saya melihat bagaimana firman yang disampaikan kepada pikiran saya, artinya kan yang saya pahami kan. Nah, jadi Roh Kudus yang di dalam saya yang selama ini menuntun saya ke tempat yang lebih tinggi, kan dikatakan dirampas katanya anak laki-laki itu ke tahtanya katanya kan. Tahtanya di mana? Itu saudara karena sudah ada perkataan-perkataan yang lain yang pernah tersimpan dalam memori saya. Itu dengan cepat saudara saya mengerti. Di mana tahtanya Tuhan. Makanya ketika Tuhan mengatakan, kemana aku pergi? Kamu tahu jalan ke situ. Itu langsung di pikiran ini sudah banyak hal gitu. Yang ini saudara yang membuat bersemangat. Oh ya, pantas dibilang dia kalau engkau lihat aku, engkau sudah lihat Bapa. Nah, itu pola pikir saudara. Makanya saudara, ketika Yesus mengatakan di usia yang 12 tahun itu kan dia bilang sama orang tuanya, kenapa kamu cari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku katanya gitu. Itu aneh loh perkataan itu saudara. Sampai Maria itu melongo gitu loh saudara. Apa ini maksudnya ini? Direnungkannya dalam hatinya. Disitulah perlahan misteri tentang siapa Yesus itu mulai tersingkap bagi Maria. Dia datang sama bapaknya loh.
Dia datang sama Yusuf loh. Kalau Yusuf itu nggak mengerti, pasti akan bilang, udah gila anakmu ini. Pasti gitu. Berarti aku ini siapa? Bukan bapak dia toh? Itu aneh perkataan itu. Kalau kita belajar dari pola pikir yang berubah dalam diri Yesus. Kira-kira kan begini. Kan kamu bilang aku ini. Kira-kira kayak gitu loh dibawa sama mamanya itu. Mamanya pasti ngerti. Ya iya memang iya gitu. Kan bukankah benar misalnya Yesus mengatakan. Kan kamu yang bilang. Aku ini lahir bukan dari manusia. Aku lahir dari Allah. Kan ibu sendiri yang bilang pada waktu saya lahir. Ada malaikat sebelum saya lahir. Ada malaikat yang datang. Oh saya ini dikandung oleh Roh Kudus. Bukankah tepat aku harus ada di rumah papaku? Bukankah ini rumah bapakku? Gitu loh saudara artinya itu. Tapi disitulah saudara. Diam-diam saudara. Tiba-tiba Yesus sadar. Disadarkan oleh Roh Kudus dalam dirinya. Itu yang saya katakan tadi. Roh Kudus itu sebagai jembatan penghubung antara kemanusiaannya dengan ketuhanannya, dengan Allah yang di surga. Gitu loh saudara. Nanti proses seperti ini akan kita ngerti. Makanya waktu dia mengatakan, kamu bukan dari dunia ini, itu firman. Coba saudara bayangkan sedikit aja, kalau engkau bukan dari dunia ini. Apa yang engkau pikirkan? Cobalah, satu firman itu aja. Cobalah makan firman itu. Apa yang kau pikirkan? Makanya ketika mama saya mengatakan, ketika dia bernasar kepada Tuhan, kalau boleh. Dan jadilah saya hamba Tuhan. Coba kira-kira apa yang saya pikirkan ketika saya mendengarkan mama saya ngomong seperti itu. Coba saudara di posisi saya. Apa yang berubah dalam pikiran saya ketika mama saya mengatakan itu? Apa yang berubah? Itulah saudara. Sama seperti yang tadi. Apa yang berubah dalam pikiran saya ketika Tuhan mengatakan tentang anak laki-laki itu? Cobalah saudara. Goncang gak saudara? Kalau saudara yang ini mendengarkan firman itu, oh kan bagi saya kan nyata. Ketika saya lahir baru mendengarkan firman itu. Tiba-tiba ketika di masa ketegangan saya. Ketika saya harus keluar dari situ, ketika yang lain, ketika saya benar-benar mencari Tuhan. Tiba-tiba dia datang katanya. Dia menghakimi. Oh itu rasanya saudara, firman Tuhan itu seperti pedang yang menusuk ke hati saya. Kenapa saya bisa mengatakan itu saudara? Karena saya pernah baca buku ketika seorang Rick Joyner gitu ketika di alam roh saudara. Ditusukkan saudara pedang masuk. Wah rasanya gitu. Kepanasan. Tapi setelah itu sudah dia mulai merasakan ketenangan. Secara kebetulankah saya membaca itu? Saya kan tentu membayangkan bagaimana itu supranatural yang dialami oleh Rick Joyner itu saudara. Itu saudara kalau baca bukunya itu rasanya saudara waduh. Hebat sekali pengalaman-pengalaman itu. Dan gak mungkin dibuat-buat pengalaman itu saudara. Terlalu sempurna cerita itu saudara. Iya. Dan ketika saya baca buku semuanya, bukunya dia apa aja yang muncul bukunya dia saya baca semua. Iya. Sehingga tentang alam roh bagi saya karena saya mempelajari itu bagi saya tidak terlalu asing. Jadi kalau orang misalnya menceritakan mereka pengalaman-pengalaman mereka tentang melihat penglihatan apa, saya nggak kaget gitu. Bahkan saya bisa menerangkan karena punya pengetahuan itu. Sehingga ketika saya mengalaminya juga, oh begini ya.
Itu ya, pola pikirnya yang berubah ya. Makanya ketika saya katakan tadi, ketika saya rasakan saya bergulung-gulung, itu benar-benar saya alami betapa pikiran ini, betapa paradigma saya tentang satu kepercayaan kepada Tuhan itu benar-benar saudara itu diubahnya. Iya. Makanya saya bisa terangkan, makanya saya bisa katakan sama saudara, bila saudara misalnya ketika saudara sadar bahwa bukan engkau saja sendiri yang hidup di dalam dirimu, tapi Yesus yang hidup dalam dirimu. Kira-kira apa yang kau pikirkan tentang dirimu? Cobalah bayangin. Hanya dengan satu kebenaran itu saudara, itu bisa membawa saya kemana-mana kan. Adakah yang saya takuti? Lalu, apa bedanya kita? Sama kan kita kan? Tapi saya belajar, berani belajar mempercayai Tuhan seperti yang dia katakan. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, engkau akan melakukan perbuatan juga yang lebih besar daripada yang kulakukan. Jika engkau tinggal dalam aku dan aku dalam kamu, minta apa saja. Berarti kan di mana yang berubah saudara? Di cara berpikir kita. Kenapa saya ambil contoh tadi si Rocky Gerung tadi saudara? Kenapa dia bisa memahami dari ulasan-ulasannya? Pasti nanti seperti ini. Bayangkan dia berani ngomong saudara. Ketika dia diundang di ininya si Rapim, kayak pertemuannya Golkar gitu ya. Entah pada acara apa gitu. Dia diundang pembicara di situ. Bicara di situ. Itu sebelum si ketua Golkar itu dicopot saudara. Sebelum dia itu mengundurkan diri. Si Rocky Gerung ngomong, sebentar lagi Pak Erlangga akan diamputasi oleh Jokowi. Wih, itu sampai keluar sih itu. Kenapa Bapak keluar? Bukan kalau Bapak yang undang saya. Dia sampai keluar. Jangan dengerin itu. Tersingkap gitu. Tahu, tidak berapa lama kemudian dia harus mengundurkan diri. Dan orang semua tahu kenapa dia harus mengundurkan diri. Benaran perkataan Rocky Gerung itu tepat. Jadi sudah kayak dukun jadinya. Bukan, dia tahu pola pikir orang. Sampai dia bisa tahu apa yang akan terjadi begini. Karena apa? Karena dia mengetahui jenis orang, jenis kekuasaan begitu menguasai seseorang. Gitu cara pikirnya gitu. Iya. Jadi saudara, kalau jenis seperti ini saudara ya, kalau jenis seperti ini, ketika bicara gitu ya. Jadi ketika kita mengetahui Tuhan berdaulat atas segala sesuatu, disitulah kita melihat kegoncangan terjadi. Ketika ini saya cerita, ini prosedur ini di alam roh ini saudara. Jadi pelajaran kita itu jauh lebih tinggi daripada yang dulu tentang belajar alam roh. Dulu kita saudara hanya hancurkanlah ini itu, gitu aja kita dulu saudara. Kita nggak tahu prosedurnya itu saudara. Bahwa alam roh itu di dalam diri kita. Tuhan memerintah melalui kita. Gitu. Kita nggak tahu, kita nggak mengenali saudara. Ketika saya mengatakan ini, tentu saudara. Saya tahu karena firman itu sudah dalam diri saya itu, saya tahu juga gimana ada riskannya. Saya bisa tertipu kalau saya tidak dewasa. Ketika ngomong itu, makanya tadi kan dikatakan dari awal. Setelah dia mencapai tingkat kedewasaan, setelah dia benar-benar sampai taraf menjadi manusia normal dia gitu loh. Normal itu tidak diombang-ambingkan. Tidak dipengaruhi oleh roh jahat. Itu loh artinya normal. Makanya kan dia lolos dari, dia masuk ke
pengujian daripada iblis itu loh saudara. Pencobaan itu saudara. Jadi walaupun dikatakan dia mencari waktu yang tepat gitu, nggak bisa kena dia. Tuhan Yesus nggak bisa kena dia. Iblis itu kayak gini. Kamu nggak tahu. Dulu aku juga seperti kamu kok. Kira-kira kayak gitu. Aku lebih lama hidup daripada kamu. Kira-kira kayak gitu. Aku juga ciptaan Allah. Makanya dia itu seolah-olah, iblis itu seolah-olah dia tahu firman. Cuman yang tidak dia sadari adalah ketika Tuhan sudah mengatakan sesuatu firman, firmannya itu nggak bisa dipahami oleh iblis. Oh gimana pun kamu iblis nggak bisa memahami arti firmanku itu. Tahu kenapa katanya? Aku sudah membuat batasan. Jadi selalu saudara Tuhan itu di atas. Sama saudara dengan seperti ini ketika misalnya ya, ketika saya jelaskan. Kan seolah-olah kan saya itu ketika menjelaskan ini saudara, saya menjelaskan dari pikiran saya. Iya. Kenapa saya berani mengucapkannya? Pertama, dia backup saya. Dia backup karena apa? Dia yang ngomong. Saya percaya itu dia yang ngomong. Nah gitu kan. Tentu saudara dalam hal ini saudara, iblis yang selama ini ingin mencari kesempatan untuk menjatuhkan saya dari berbagai macam sisi, dia akan berusaha. Nah, kenapa saudara Tuhan berani mengizinkan saya bicara sesuatu? Bukankah kalau saya salah bicara, bukankah bisa diambil oleh iblis untuk menuduh saya? Bisa. Tapi saudara, ada firman yang lain yang saya pegang. Karena itu firman Tuhan saya pegang. Di sisi lain, di dalam hati saya Tuhan bisa melihat ketulusan hati saya. Kan Tuhan, ini ya, ketulusan hati seorang itu kayak gini. Kalau saya mau punya, kan Tuhan, manusia itu rusak. Engkau yang berfirman, ya, supaya saya sadar bahwa saya itu rusak. Saya melihat bagaimana kegagalan diri saya. Saya lihat bagaimana saya berusaha berkali-kali keluar. Gak bisa kan Tuhan? Bukankah seperti itu juga yang dialami oleh Paulus gitu, oleh siapapun gitu. Ya kan? Bukankah sampai Petrus juga? Jangan kau katakan bagaimana dia itu cara mengenal Petrus itu. Kau yang mengajarkan seperti itu, bagaimana melalui perenungan hidupnya. Tapi bukankah sebelumnya dia adalah orang yang menyangkal engkau? Kira-kira saya cara pengenalan saya seperti itu. Di mana saudara? Dari mana saudara saya yakin saya sedang ngomong sama Tuhan? Tuhan yang mana yang sedang saya ajak bicara gitu? Kan udah saudara pahami juga kan? Jadi saudara, ketika dikatakan tadi, kan kita ceritakan tadi sebetulnya ketika tingkat kemanusiaannya itu menjadi dewasa. Salah dia melewati satu fase dalam kehidupan. Makanya saudara, tepat dikatakan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh itu saudara. Jadi hanya ada 2. Ini perumpamaannya berbeda dengan perumpamaan yang lain. Perumpamaan 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka itu sudah namanya yang menantikan Tuhan dan mereka mendengarkan. Cuman yang satu tidak menyimpan hikmat dalam perjalanan hidupnya. Sama kita dalam perjalanan ini. Kita disuruh menyiapkan minyak kita. Kita disuruh beli katanya kayak gitu. Sampai disuruh beli loh. Beda loh. Perumpamaan itu beda dengan yang lain. Nanti minyakku gak cukup katanya. Karena memang harus begitu saudara. Setiap orang harus menyimpan hikmahnya. Sehingga
Ketika kita melewati usia tertentu gitu, kan kita akan mencapai akhir zaman kita masing-masing. Mau bagaimanapun saya berusaha untuk bicara kepada yang saya katakan, yang saya anggap bapak rohani saya gitu. Setelah saya pikir kemarin, wah melalui ibu itu, saya sudah ini sekali loh saudara. Gimana caranya bisa bicara dengan mereka? Karena mereka pernah jadi orang tua saya. Gimana ya caranya bicara? Apakah mudah? Tidak mudah. Apalagi ketika ibu itu sudah gak ada. Rasanya saudara pupus sudah harapan saya. Ya sudahlah. Kan gak bisa lagi saudara kita memaksakan. Karena Tuhan pun gak memaksakan. Tetapi kalau saudara bisa mendengarkan satu pemahaman seperti ini saudara. Tentu mau tidak mau saudara harus praktek. Kan saya sudah katakan sama saudara. Gimanalah kalau saudara kira-kira mendapatkan satu pengertian. Kalau engkaulah anak laki-laki itu. Cobalah. Itu jauh. Kan itu firman. Karena kita sudah belajar. Gimanalah kira-kira kalau kita yang jadi Maria itu. Gimana lah kira-kira kalau kita adalah Yesus itu. Gitu aja simpelnya. Kan dia sendiri yang ngajar. Kamu mesti tinggal dalam aku. Kamu mesti makan aku. Itu kan sedang mengatakan sesederhana itu saudara. Coba saja bayangkan dirimu adalah aku. Karena dia yang mengatakan itu. Jangan takut gitu loh. Dia bawa kita ke tempat yang lebih tinggi. Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau dia katakan kalau kamu tahu, jangan bilang kamu nggak tahu. Kira-kira kayak gitu loh. Tapi permasalahannya aku nggak tahu. Nah itu permasalahan. Jangan tolak firmannya gitu loh. Jangan tolak firman yang mengatakan kamu tahu jalan ke situ. Sampai mereka bingung kan. Wah pusing Tuhan. Kadang-kadang kan kita gitu kan. Terlalu tinggi udahlah aku enggak. Kita sisihkan firman itu saudara. Kita enggak mau masuk lebih dalam. Biar itu urusan Bapak aja lah. Urusanku gitu. Sementara usia saudara bertambah. Sementara dunia bergerak dengan sangat cepat. Ketika saya mengatakan yang kemarin, saya lupa melanjutkan yang tadi. Rasanya saudara, bangsa kita sudah hampir dikuasai sama si orang itu saudara. Iya saudara, sampai mereka itu kaget gitu. Tiba-tiba ada satu serangan balik yang benar-benar buat mereka kaget gitu. Tiba-tiba MK putuskan. Wah itu kaget saudara. Si Kimnya itu kaget saudara. Si Kim plus-plusnya itu. Kemarin saudara, kan di Batam itu kan mau lawan kotak kosong juga kan. Si Pak Rudi yang dari dia kan Nasdem tadinya saudara. Itu nggak bisa maju tadinya karena sudah ada calon. Kan sebetulnya semua calonnya calon boneka jadinya gitu loh. Supaya bisa mereka kontrol gitu loh. Itu tujuannya gitu sebetulnya, makanya ada semua itu gitu. Saya itu kaget ketika kemarin penetapan dari PDIP gitu kan. Ketika muncul itu. Itu muncul nama Rudi dari PDIP saudara. Saya itu kaget lihatnya gitu. Beneran. Kan itu kan diumumkan kan di Jakarta kan. Dia harus datang ke Jakarta. Dia kan memang bukan orang PDIP saudara. Kalau yang dari asli kader PDIP mereka pakai pakai seragamnya PDIP itu saudara. Kayak yang di Bali gitu kan, asli kader mereka gitu. Ketika saya lihat itu, iya itu kan ya. Apa yang saya pikirkan itu jadi ya gitu tuh kan. Jadi kami ketawa gitu kan.
Sampai berapa kali kami ulang, beneran nggak ya? Sampai ini saudara, sampai kan itu disalamin gitu. Lalu si Ibu Mega bilang kayak gini, tahu apa tadi yang saya bilangin? Katanya gitu. Apa yang saya bilangin sama sama mereka itu, katanya. Kan disalamin, kasih surat tugas itu kan. Kamu berani nggak? Gitu. Kamu berani nggak melakukan tugasku, katanya kayak gitu. Wes. Saya itu sampai si Pak Rudi ya gitu, sampai siap siap gitu ya. Itu kan live ya, saudara. Lalu saudara, kan itu benar-benar kan, jadi kan sebetulnya mereka kaget itu ketika kita bilang, ketika kita Tuhan berdaulat. Saya kan cuman gini aja saudara, ketika melihat itu saudara, di sini saudara, sama memang seperti hati semua yang lain itu gemes rasanya saudara. Dalam hati kayak gini kan, wah ketika gimana ini, gua bisa kayak gini gitu kan. Tapi tahu nggak, saya itu cuman kayak gini, kamu pikir ya, kamu pikir kamu bisa. Saya cuman gitu aja. Saya itu cuma senyum semuanya, kamu pikir kamu bisa. Tuhan berdaulat atas semua. Gitu aja saya saudara, kan sudah sering dengarkan. Saya ngomong kayak gitu, Tuhan berdaulat. Tiba-tiba keluar tuh gelagapan mereka kan. Tiba-tiba saudara, itu kan malamnya, terus pagi-paginya itu mereka buat yang balik segala macam itu. Tahu nggak ceritanya saudara? Itu mereka sampai yang, jadi sebetulnya karena jadi harusnya kan si PDIP kan ada di situ gitu. Tapi digantikan dengan yang lain. Ada dia yang sebetulnya dari partai lain juga. Tapi sebetulnya di dalam mereka itu, mereka sudah terkungkung sebetulnya gitu loh. Entah ada satu kekuatan yang luar biasa gitu, yang menyihir mereka. Heran aja sih, kok kamu takut sih? Kamu begini. Lah, yang kamu lawan kan bukan, yang kamu takuti kan bukan manusia. Hukum loh di atas semuanya gitu. Saya berpikir, kenapa kamu bodoh ya? Ya kalau kamu bersalah ya sudah, hadapin aja. Ngapain kamu mau diintimidasi orang lain gitu? Apa dia berkuasa atas itu? Enggak kan? Iya. Jadi kan kemarin kan seolah-olah kan PDIP aja yang tinggal gitu. Sementara PDIP dari yang sebelumnya itu nggak disukai orang. Nah sementara di Jakarta itu yang menang itu si PKS. Mereka pikir pengikut mereka akan mengikut dia. Ketika dia gabung sama Kim di bawah, mereka sudah tahu. Saya cerita apa aja ya, supaya saudara tahu apa yang sedang terjadi gitu. Sementara di bawah, entah kekuatan apa yang ini saudara, entah siapa, nggak ada yang mobilisasi, nggak ada. Di bawah mereka bilang kayak gini, kalau kamu ke situ kami tinggalkan kamu katanya. Makanya mereka datang ke PDIP, si orang-orang PKS ini datang, yang di bawahnya akar rumput. Kalau kamu berani, kami dukung kamu. Kira-kira kayak gitu, kayak berbalik semua gitu. Jadi mereka itu saudara, mereka siapkan dengan waktu cepat jadi anggota dengan secara cepat mau diputuskan gitu loh. Mau dianulir keputusan MK itu. Tahu saudara, tiba-tiba ada yang gambar logo Garuda biru itu kan. Alert peringatan itu. Kalau saudara dengar aslinya gitu ya, itu bunyinya itu ya. Kayak bunyi apa? Darurat gitu. Itu cepat sekali semua saudara. Dan akhirnya kan si itu saudara, si kan itu harusnya kan ketua DPR itu kan Puan. Harusnya kan dia yang itu loh, yang tanda tangan surat untuk bikin panja itu. Tapi sama wakilnya. Entah mereka pakai apa itu yang si Sumi Dasko itu saudara. Dia buat undangan secara cepat. Tahu saudara, tak memenuhi quorum. Tadinya bilang ditunda, tunggu 30 menit, enggak juga. Tadinya mereka bilang tunda. Iya. Sampai mereka pikir, jadi di bawah itu sudah nggak percaya kan? Mereka jaga-jaga terus. Jangan-jangan nanti dini hari mereka ubah nanti katanya gitu. Mereka sampai jaga-jaga, sampai diancam. Sampai si PDP yang berusaha ini. Jadi gimana sebetulnya? Itu kan datang kan, si Habibur Rahman itu datang, dilempari.
Dan tidak ada yang komando. Mereka bergerak semua. Ada yang pergi ke MK gitu, dan MK menerima gitu kan. Supaya si MK ini berani gitu. Karena kalian sudah sadar. Jadi dosa mereka yang keputusan 90 kalau nggak salah ya. Ya, keputusan 90 itu kan. Jadi dosa mereka yang meloloskan si Gibran itu kan. Itu yang pertama kan. Kan setelah diganti si ketuanya, kan diganti dengan yang ini, yang kemarin itu. Kan tadinya kan si Paman kan. Tahu nggak? Ini sebelum diputuskan ini, si Paman itu gugatan dia di PT UN menang. Jadi dia itu mau menggantikan. Sudah mau diganti yang ini, yang baru yang memutuskan yang 60-70 itu, saudara. Iya, itu licik sekali, saudara. Tapi tahu gak, saudara? Tuhan berdaulat. Saya itu benar-benar ketika lihat, saya cuma gini aja, saudara. Kamu pikir kamu bisa? Iya. Saya cuma dalam pikiran saya cuma begini. Dalam pikiran saya cuma begini. Tuhan berdaulat atas semua. Tapi tahu gak, saudara? Seperti firman Tuhan bilang, kamu akan melakukan perbuatan yang jauh lebih besar daripada yang kulakukan. Saudara bisa melihat nggak bagaimana Tuhan itu memerintah? Apakah kita melakukan doa-doa yang luar biasa, doa keliling segala macam? Apakah kita melakukan? Kalau kita melakukan itu, berarti itu kekuatan manusia kita. Iya. Kita nggak ada bedanya dengan dukun-dukun mereka. Tahu si Bahlil itu ngomong berapa? Ngomong apa? Jangan main-main ini, Raja Jawa ini katanya. Dan memang dia penuh dengan mistik, saudara. Dia coba buat semua, dia sihir semua. Ingat kita di masa kita 32 tahun diperintah oleh Orde Baru, saudara. Saudara ingat mistisnya Ibu Tin begitu kuatnya dulu? Iya, memang dia pakai itu semua. Makanya sampai si Bahlil itu tanpa sadar memang kawan saat itu. Raja Jawa ini men katanya. Si Mega bilang kayak gini. Raja Jawa, saya mau ketemu dia. Yuk. Emang Raja Jawa gimana sih? Setelah dia bongkar dirinya sendiri. Iya, saudara. Jadi apa yang saya ceritakan di sini, saudara ya? Bukan sedang menceritakan apa yang kita lakukan, bukan. Tapi prosedurnya tadi, saudara. Yang saya ceritakan adalah bagaimana firman itu mengubah pola pikir kita. Iya. Kan saya katakan tadi. Kan awalnya tadi kita bicarakan ini adalah dari bagaimana Yesus bertumbuh secara normal itu. Sampai satu tingkat kedewasaan. Iya. Jadi benar-benar natural, saudara. Jadi istilahnya Tuhan menjadi manusia itu, dia sedang begini, saudara. Dia sedang benar-benar menjadi manusia normal. Jadi sekalipun kan benar nih Allah ini yang menjadi manusia. Tapi ingat, saudara, dia menjadi manusia itu, dia tidak paksakan kehendak dia kepada manusia Yesus ini. Ingat sekali lagi, saudara, Yesus itu sama. Kan sama sebetulnya ketika Adam itu. Kan dihempuskan nafasnya Allah kan. Kan dari dalam diri Allah kan menjadi Adam gitu kan. Kan sebetulnya kan boleh kita katakan Adam itu adalah Allah yang menjadi manusia. Kan ketika dihembuskan nafasnya setelah dia hidup, kan dikatakan dia menjadi manusia. Itu kan definisi manusia kan. Kan dia berbeda dengan semua ciptaan yang lain loh. Mengenai menciptakan manusia itu. Sama kan ketika Yesus. Kan Yesus itu kan ciptaan baru. Tapi Allah itu tidak memaksakan dirinya.
Dia itu harus benar-benar menjadi manusia normal. Ingat prosedurnya, saudara. Jadi disitulah kita benar-benar bisa melihat Allah itu menjadi manusia. Dimulai dari sejak dia lahir. Sudah lewat. Baik, nanti malam kita lanjutin. Sudah lewat, saudara. Nanti kalau lanjutin bisa aja. Tapi ini seru, saudara. Nanti malam kalau kita lihat ya, ini masih seru. Ya, baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari ini buat persekutuan ini. Apapun yang kami dengarkan hari ini, oh Tuhan, Engkau mengajari kami supaya kami fokus kepada Engkau Tuhan. Pujilah Engkau Tuhan yang memberikan sukacita iman kepada kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan. Amin.